5 dasar misi hukum Islam. Assalamualaikum pemirsa Indo Portal. Kita berjumpa lagi bersama channel YouTube Indo Portal. Baiklah, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang 5 dasar misi hukum Islam. Sahabat Indo Portal, tujuan syariat ini dibuat untuk mencapai sebuah kemaslahatan umat manusia, semuanya tanpa terkecuali. Maka dari itu, para ulama terdahulu sudah menyimpulkan menjadi 5 pokok bagian penting yang menjadi dasar misi syariat Islam demi tercapainya keberlangsungan hidup bermasyarakat, bersosial, berbangsa, dan berbudaya. Dengan menjalankan 5 prinsip hidup ini, maka akan lurus jalan seorang insan. Tapi jika tidak terpenuhi salah satu saja dari 5 pokok dasar ini, maka akan timbul sebuah kemafsadatan. Artinya, jika semua tindakan atau usaha manusia untuk memelihara kelima prinsip tersebut, maka akan dinamakan sebuah maslahah atau kebaikan. Dan begitu sebaliknya, semua tindakan yang mafsadah mengganggu kelima hal ini, maka akan dinilai sebagai mafsadat ataupun keburukan. Semua usaha untuk menolak keburukan, maka tindakan maslahat tentu sudah barang jelas untuk wajib kita perjuangkan. Sesuai dengan misinya, melindungi kemanusiaan dalam 5 aspek pokok, maka agama mengatur pola-pola hubungan sesama antar manusia dalam semua bidang: sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk di dalamnya pola-pola hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam masa anak-anak, remaja, hingga dewasa, dalam masa pranikah hingga masuk ke dalam pernikahan dan membina rumah tangga. Diaturnya hal-hal tersebut dalam menjaga dan memelihara kemuliaan karamatul insaniyah, kemuliaan manusia. Maka itu sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Karena dalam hubungan kemanusiaan tersebut harus berlangsung dengan dilandasi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan dan kejujuran, serta kasih sayang, penghormatan, saling tolong-menolong, bekerja sama, bertoleransi, dan sebagainya. Sebaliknya, tidak dibenarkan terjadi hubungan yang saling menindas, saling menzalimi, merugikan, melecehkan, merendahkan, menafikan satu dengan yang lain. Pedoman inilah yang menjadi dasar dalam membangun akhlak dan muamalah antara seorang insan dengan lainnya. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustafa min Ilmil Usul menuliskan 5 dasar agama ini. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Qala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 85. Siapa saja yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallah wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin.
Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kami sudah mengutus setiap umat itu rasul untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan faminhum man hadallah, dari antara mereka ada yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah, wa minhum man haqqat alaihimud dhalalah, dan di antara mereka ada yang tersesat. Fasiru fil ard, maka berjalanlah di muka bumi, fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, maka lihat oleh kamu bagaimana sebenarnya, seperti apa orang-orang yang mendapatkan akibat dikarenakan mereka mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, hifdzu an-nafs, menjaga diri, melindungi jiwa, melindungi fisik. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah, maka infakkanlah hartamu di jalan Allah, akan tetapi jangan engkau jatuhkan dirimu kepada kemusnahan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dirimu, maka sesungguhnya itu akan lebih baik bagi kamu apabila kamu mengetahui. Begitu juga menjaga kehormatan seorang manusia, maka ia adalah termasuk sebagai misi agama. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, kita dilarang untuk membunuh. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek keturunan, hifdzu an-nasl, maka diharamkan bagi seorang insan, seorang yang mukmin, yang muslim, perintah untuk menjaga kesucian diri. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kemudian yang keempat, melindungi akal, hifdzul aql. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan. Kita orang-orang beriman dilarang Allah Subhanahu wa taala meminum minuman khamar yang memabukkan, berjudi, mengundi nasib, maka semua itu adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Kemudian bagian yang kelima adalah hifdzu al-mal, menjaga harta dan hak milik. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah menyempurnakan kejadiannya, meniupkannya roh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yauma tad'u kullu unasin bi imamihim faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yudlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Ingatlah suatu hari yang di hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka itu akan membaca kitabnya dari tangan kanannya, mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Indo Portal yang beriman, ajaran Islam yang dibawa oleh para ulama terdahulu dengan multidimensi cara penyampaiannya, tanpa jalur kekerasan seperti akulturasi budaya, pernikahan dan perdagangan,
membuat Islam mudah diterima di tanah air kita ini. Dan tentunya hal tersebut tidak akan mungkin bisa dilakukan jika syariat Islam itu tidak bersifat lentur dan mudah untuk diamalkan. Ya, syariat Islam adalah syariat yang lentur dengan segala aturan yang menaungi Islam sebagai syariat. Islam tidak bersifat kaku dan keras, menerima hal baru termasuk budaya yang bisa diakulturasi selagi tidak bertentangan dengan inti syariat, maka tidak masalah untuk diselingi sesuatu hal yang masuk ke dalam agama Islam. Syariat Islam yang lentur itu tentunya tidak jauh merupakan buah hasil dari ijtihad dan ketekunan para ulama dalam menggali syariat Islam dari dua sumber utama syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, mencari titik-titik sir rahasia yang terkalam hikmah Tuhan dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya masa pensyariatan hukum itu setelah selesai Nabi Muhammad SAW wafat. Masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah masa pensyariatan hukum dalam Islam. Dengan wafatnya beliau terputus pula lah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam yu'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu yang memberikan syariat agama sesuatu yang tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala? Dengan pusat peradaban Islam pertama yaitu Mekah dan Madinah, Islam tumbuh dan berkembang hingga mengisi seluruh sentaro bumi, dan tentunya masa tasyri' terjadi pada dua kota pusat perkembangan Islam di awal-awal tersebut dengan menjadikan Al-Quran sebagai landasan, sebagai pusat tasyri'. Maka kita lihat sekilas sebagaimana pensyariatan di dalam Islam ada dua periode. Yang pertama periode Makkah at-tasyri' Makkah, kemudian yang kedua periode Madinah at-tasyri' pensyariatan di Madinah. Akidah merupakan inti dari ajaran agama Islam, juga merupakan pusat dari seluruh syariat. Sebanyak apapun amalan manusia tidak akan diterima kecuali jika ia benar dalam berakidah. Itulah hal yang utama di dalam Islam. Beriman, beramal saleh, ketika akidah sudah tertanam dalam diri insan, maka ia akan dapat menerima syariat sekalipun yang tidak rasional. Dengan lapang dada manhaj Islam dalam berdakwah. Mekah yang merupakan pusat dakwah Islam pertama menjadi tempat yang banyak diturunkan terkait ayat Al-Quran perihal akidah, seperti menunjukkan manusia untuk selalu berpikir mengenai alam semesta, bagaimana penciptaan alam, bagaimana penciptaan manusia, bagaimana penciptaan makhluk dan lain sebagainya terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan gaya bahasa Al-Quran yang mu'jiz dan berbalaghah tinggi, membuat bangsa Arab saat itu untuk merupakan bangsa yang sangat fasih, mengerti estetika uslub, seharusnya dapat menerima akidah Islam dalam lapang dada, dengan lapang dada. Namun sekali lagi, yang membuat semuanya mungkin adalah Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah tidak memberikan keimanan kepada seseorang, maka ia tidak akan beriman sekalipun diberikan segunung emas. Maka surat-surat yang turun pada masa periode Mekah terkait dengan penciptaan unta, merupakan transportasi unta utama untuk bangsa Arab, ataupun seperti hujjah aqliyah pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, dengan mengaitkannya dengan menciptakan langit dan bumi, adalah sekian dari banyak contoh ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah. Dengan konsep ini, Al-Quran dimaksudkan untuk membatalkan warisan akidah jahiliyah dan batil, mendorong mereka untuk masuk dalam agama Islam, dan selanjutnya menyisipkan nilai-nilai ajaran syariat Islam ke dalam diri mereka sedikit demi sedikit, perlahan, step by step. Yang kemudian setelah itu turunlah ayat yang terkait diharamkannya menguburkan anak perempuan hidup-hidup, melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Dan terkait dengan hifdzu an-nasl, menjaga keturunan, turunlah ayat diharamkan perzinahan, perintah untuk menjaga kesucian.
terkait permasalahan hukum halal haram ataupun perintah larangan turun sebagian ayat sebagai ayat at-tasyri' dalam periode Mekah setelah ayat akidah. Imam Asy-Syatibi dalam Al-Muwafaqat mengatakan kaidah kull merupakan konsep awal ayat Al-Qur'an yang turun kepada Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah, kemudian diikuti periode Madinah, merupakan syariat sempurna yang sebelumnya didasari dakwah Nabi Muhammad periode Mekah. Allah banyak menurunkan ayat-ayat terkait kisah-kisah Nabi terdahulu dengan tujuan sebagai penenang bagi Nabi, juga sebagai ibrah bagi orang yang tidak mempercayai syariat Islam, dan juga sebagai pondasi awal bagi berjalannya syariat Islam. Sahabat Indo Portal yang beriman, kemudian at-tasyri' pada masa periode Madinah. Peristiwa hijrah merupakan pemisah antara dua periode perkembangan syariah at-tasyri' dalam Islam dengan dasar akidah yang dibawa oleh kaum muhajirin dan kaum yang mengikuti baiat dari kalangan Ansor. Terbentuklah benih pemerintahan awal Islam yang selanjutnya akan menjadi pondasi kuat bagi perkembangan syariat Islam. Hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menguatkan rasa persaudaraan di antara muhajirin dan al-ansor sebagai pendatang dan ansor sebagai tuan rumah. Allah melakukan muakhah, membuat ikatan saudara antara kaum muhajirin dan al-ansor dengan membagi harta yang dimiliki oleh kaum ansor kepada kaum muhajirin. Kaum muhajirin yang datang dengan meninggalkan seluruh hartanya disambut baik oleh kaum ansor dengan baik. Peristiwa yang menakjubkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.